ini dia babak playoff kita play in. Di match pertama kita best of 3 series tentu saja antara RRQ Mika melawan Lunanera. Kali ini Lunanera Esports dengan para player kita di sini ada Queenie, Lele Pinkan, Gyogoy, Ash dan juga V untuk tim RRQ. Dan untuk Lunanera ada Kitty, Kazami, Girlbox, Lips and Links, dan Baby Shark. Iya betul sekali. First pick diamankan oleh RRQ Mika. Wah, dan seperti yang udah kita bicarakan tadi, Isansin langsung menjadi first bandnya mereka. Dan juga Hanzo ya, merupakan salah satu hero yang emang kemarin sempat dibahas juga sama Ash. Susahnya adalah nyari hero-hero seperti Hanzo yang ngumpetnya tuh jauh di pelosokan sana gitu loh. Oke, jadi nyebelin banget ya. Betul. Pasti. Ini lebih berarti dari teman-teman Lunanera ke arah respect band. Benar. Harusnya kalau kayak gini Aldos juga jadi salah satu hero yang bakal di-ban sih kalau menurut aku sih. Benar, bisa jadi karena kalau tapi balik lagi yang kita lihat S ini punya hero pool yang banyak banget sih. Benar. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak Aldosnya masih punya track record yang cukup besar, 7 kali menang berturut-turut di Lady Series tanpa kalah sedikit pun. Yes. Wow, ini berarti benar-benar harus diperhitungkan kan. Tapi dari teman-teman RRQ membuang estes-nya. Yang kita tahu biasanya kalau bermain Aldos menggunakan estes juga nih. Betul. Sebagai paduannya. Bisa jadi salah satu combo ya, apalagi bersama Angela. Sebenarnya masih bisa sih. Terlalu banyak opsi mungkin di sini yang bakal coba untuk dibuang satu persatu. Jawhead yang kali ini tidak diberikan karena teman-teman dari RRQ. Oke, Gyogoy nggak dapetin Jawhead, kita masih punya Baxia sih kalau kayak Gyogoy ya. Karena Baxianya Gyogoy nyebelin banget sih. Precisionnya sih. Bener, selalu ada dimanapun gitu. Kita kalau melawan Gyogoy tuh kayak bete banget, kayak mau kemanapun ada Gyogoy, dihantui sama Gyogoy. Betul banget, dan dia positioning benar-benar open map yang sangat luar biasa dilakukan sama seorang Gyogoy sendiri. Jadi aku agak sedikit wondering nanti apa yang bakal dipakai sama Gyogoy. Akankah memakai ke arah seorang Baxia lagi atau bakal coba nyobain hero-hero barunya lagi nantinya. Tapi kalau kita ngomongin tank sedikit di sini masih bisa option ke arah Popol dan Kupa, tapi kayaknya udah agak sedikit ditinggalkan kah? Tapi Lunox kali ini yang tadi kita sempat bahas ya sebagai salah satu hero yang masih super strong kalau menurut aku. Bener, powernya kuat banget. Jadinya kayaknya RRQ udah mempelajari meta yang kali ini sih lebih jauh. Jadi mereka benar-benar respect sama hero-hero yang akan menyulitkan mereka di game ini. Betul, tapi kayak gini mereka mau ngincar Benedetta nggak ya? Benedetta bisa, atau mungkin ke Aldosnya S yang tadi kita bahas. Oh, bisa jadi sih. Tapi jangan lupa S masih bisa banget bermain Link. Iya, masih terlalu banyak opsi sih sebenarnya kalau kita bahkan band 5 pun sekarang tuh kayak optionnya masih cukup banyak. Benar, ya. Bakal luas banget apalagi meta yang baru. Kita nggak pernah yang tahu. Baru ini ya benar. Kita nggak pernah tahu apakah ada hero kejutan kah atau bagaimana. Betul sekali. Dan kalau kita lihat kali ini yang di-ban adalah seorang Ivy yang tidak boleh digunakan sama seorang Vivi ya, karena Vivi hobi banget yang pakai namanya tuh Ivy ya. Ivy, betul. Ini lebih ke arah Selena atau Popol dan Kupa. Mari kita lihat. Selena atau Kupa terbuka dengan sangat lebar. Benedetta. Ada Chow. Benedetta. Yes, masih jadi salah satu top priority di sini teman-teman dari RRQ, sedangkan dari Lunanera. Melihat ini harusnya langsung pikir, Girlbox keluarkanlah Baratsu. Bisa Girlbox ya, apalagi baru. Ternyata ada Matilda. Yes. Makanya seperti yang tadi kita bahas di awal gitu, terlalu banyak hero pool yang bisa dilepas juga walaupun udah masuk dalam band 5 gitu. Dan tiap tim pun pasti udah mempersiapkan yang terbaik karena mereka nggak akan mau pulang hari ini. Bener dong. Mereka pasti memperjuangkan untuk ke upper bracket untuk bertemu dengan EVOSLINK. Betul. Dan setelah Matilda, hero apakah yang bakal diambil kali ini di sisinya Lunanera Esports? Ada Popol dan Kupa. Eudora. Ini bagus banget sih karena Eudora di patch yang baru ini bener-bener lagi sama powernya kayak Lunox. Bener kuat banget, bener sakit banget. Betul, setuju banget. Apalagi dengan Boy Lightning-nya, Thunder Ride-nya, bener-bener Fort Lightning aja di awal-awal itu sakit banget loh. Bener. Level 1 tuh sekitar 300-400. Apalagi kalau pakai emblem Magic Worship, wah itu benar-benar kebakar. Sakit banget sih. True. Tapi Glue kali ini sudah mulai agak sedikit di shadow pick sama teman-teman dari RRQ. Akankah mereka mencoba untuk nge-pick ke arah hero yang sangat meresahkan ini dengan split-splitnya? Agak sedikit untuk ditangkap ya seorang Glue ini. Sebenarnya harus dibawa ke arah Taret sih kalau kita bertemu dengan Glue. Benar. Ternyata benar dia makan Glue dan Popol dan Kupa. Berarti kita tahu kalau dia nge-pick Popol dan Kupa di sini, Glue-nya berarti ditaruh di side lane. Iya. Atau tapi bisa juga ada opsional Glue-nya jadi tank, Popol Kupanya yang jadi support.
Tapi agak sedikit wasting nggak sih sekarang? Mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi yang kita tahu sendiri Popol dan Kupa kalau punya level 4-nya cepat, dia punya power yang kuat banget gitu. Oke, 3 magic damage kali ini dari sisinya Lunanera Esports sudah dikeluarkan sama teman-teman dari Lunanera, apalagi dengan adanya Alice tanpa adanya Lunox dan mungkin Chang'e yang akan dibuang sama teman-teman dari Lunanera. Ini bakal jadi sedikit nightmare untuk teman-teman dari RRQ sendiri. Draft yang cukup menarik kali ini dari sisi Lunanera, tapi masih bisa untuk diatasi dengan hero-hero yang cukup tebal mungkin nantinya dari sisinya RRQ sendiri. Benar, menurut aku dari RRQ perlu mengamankan satu hero burst ya, atau hero yang punya damage kuat, karena output melawan Matilda itu agak sulit juga sih. Oke. Tapi Beatrix kali ini sudah dibuang dari sisinya teman-teman Lunanera. Glue. Aku jadi agak sedikit ada feeling Benedetta bakal bermain di mid lane sih. Tapi sebagai jungler ya maksud aku ya. Iya, Benedetta jungler. Tapi Eudora pun sebenarnya dengan ball lightning-nya cukup menakutkan sih harusnya. Tapi itu powernya RRQ sih menurut aku. RRQ itu playernya tuh punya power yang banyak banget, kayak bisa kita lihat kemarin Lele Pinkan bermain Benedetta bagus juga. Betul. Juga bisa pakai, jadi betul. Benedettanya itu bisa dipakai bisa sama siapa Optional aja banget gitu Benar. ya. Masih bisa optional, masih bisa ganti role juga, mau ditaruh sebagai apa. Bahkan tadi sempat kepikiran juga apakah ditaruh sebagai tank gitu kan, apakah possible ditaruh sebagai tank gitu kan. Tapi ternyata setelah ngeliat dua hero selanjutnya yang dipick sama mereka agak sedikit tidak mungkin ya. Varsha, Beatrix, Yugzong, satu lagi untuk di ban kalian ke arah Lunanera. Mereka belum menunjukkan nih Granger kayak akan dibuang. Bruno, Aku lebih ke arah mungkin kalau kita ngomongin Kitty, Hayabusa atau Link sih, karena RRQ belum ada memiliki hero yang benar-benar lock yang pasti gitu. CC-nya masih karena Popol dan Kupa. Kalau tapi Assassin Link ketemu sama Eudora bukannya agak sedikit sedih ya? Link ketemu Eudora benar agak sulit. Maksud aku tadi untuk pihak RRQ-nya sih, dia harus nge-ban Link-nya. Oh, Link-nya buat ini ya. Tapi aku tidak Kitty, aku agak sedikit bingung dengan hero pool dari Kitty karena kan, Kitty tuh kalau kita lihat lebih sering main MM ya. iya, that's the thing. Paling Hayabusa ya. Paling mentok-mentok di sini Hayabusa mungkin yang bakal coba untuk dibuang. Mungkin kalau MM lebih ke arah Granger atau Iya. Bruno bisa Oke, tapi ternyata dia nggak terlalu berfokus ke arah Kitty, lebih fokus ke arah side lane-nya yaitu Iya. adalah Gearbox, karena kita lihat sendiri Gearbox kemarin bermain Uranus lumayan menyulitkan banget untuk teman-teman dari RRQ betul. di pertemuan terakhirnya. Berarti di sini agak sedikit dibuka optionnya justru lebih ke arah barat sih, ya. Lebih banyak dikit ke arah barat sebenarnya. Padahal Benar, kita benar. tahu barat adalah counter dari Benedetta sendiri gitu loh. Iya, yang aku lihat sih Barats adalah pick yang benar-benar bagus dan convert. Tapi balik lagi kalau Barats berarti mungkin Lunanera ingin lebih bermainnya temponya agak lambat sih, karena mereka punya Alice yang perlu farm juga. Iya, dan seperti yang kita bahas ya, ternyata di sini benar barat yang sudah diambil sama teman-teman dari Lunanera. Ini pick yang bagus banget sih Barat di sini. Dan dari teman-teman RRQ harusnya sedikit kesulitan, sedikit bingung, mungkin Lingkah yang diamankan atau yang lainnya ya. Tapi aku berharap mereka punya magic damage yang cukup untuk melawan seorang Barat sih, karena menurut aku Barat tuh paling enak kalau dikontrol sama salah satu magic damage. Tapi agak sedikit bingung juga Chang'e yang ternyata Chang'e juga nggak dibahas ya. Benar-benar jadi jawaban untuk mereka. Walaupun di game ini Chang'e itu agak sulit sih sebenarnya, karena bertemu dengan Alice dan juga Matilda. Iya, walaupun dia juga salah satu counter untuk Alice, tapi Matildanya ketika dia terbang dengan circling eagle-nya ini loh, gitu kan. Apalagi di bawah juga dengan wielding wings-nya kan. Iya. Benar-benar ngerepotin banget. Wow, oke. Dan di sini 1-1 yang sudah di lock. Oke, kayaknya ini fix deh. Ini Benedetta Side jungler. lane. Oh ya jungler. Sorry. Benedetta jungler kalau kayak gini ceritanya. Harusnya kayak gitu sih. Queenie akan bertukar dengan Ashen. Here we go. Brody sebagai salah satu hero yang bakal diambil sama teman-teman dari Lunanera untuk dipick dan dijadikan jungler. Kayaknya bertemu dengan Assassin jadi salah satu malapetaka sih kalau menurut aku, kayak agak sedikit berat banget. Sebenarnya agak greedy pick menurut aku saat bermain MM saat bertemu dengan Blue. Tapi mungkin di sini Lunanera punya hero-hero cover yang bagus seperti ada Matilda atau apa yang lebih membuat MM-nya itu marksman-nya itu atau junglernya lebih aman lah. Oke. Dan Kita coba lupakan di sini adalah RRQ dan juga Lunanera based on the draft. Paddington, kamu lebih suka yang mana? Based on the draft. Lebih suka RRQ sih, karena 1-1 di sini akan bagus banget. Even dia ketemu sama Alice atau dia ketemu sama Barat, di sini 1-1 harusnya
bakal baik banget sih. Oke, tapi kalau lihat game kita juga harus menghitung-hitung kehadiran dari seorang Alice. Tapi kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Land of Dawn, here we go. Kita langsung berangkat dan coba untuk membuktikan game pertama dari Best of 3 series antara RRQ Mika dan juga Lunanera Esports. Jangan lupa gunakan hashtag di live chat kali dengan hashtag Lunanera Savage dan juga FIFA RRQ. iya, tentu saja kali ini. Langsung Dan di stiker-stiker aja iya ya. dong, FIFA RRQ ya kan. Tapi kita lihat kali ini Baby Shark di arah tengah mencoba untuk mengganggu sedikit teman-teman dari sisinya RRQ Mika, tapi sepertinya agak sedikit susah ya karena memang di sini mereka jaga posisi banget, sedangkan Lele Pinka di sisi bawah yang mencoba untuk menahan dua hero sekaligus. Di sini pun bisa kita lihat Brody-nya agak kesulitan ya, walaupun bisa mengamankan purple orange buff-nya, mereka tetap masih melakukan di press, dan tapi di sebaliknya di sini benar-benar sangat nyaman gitu untuk menyelesaikan farmingnya. Iya betul sekali, tapi ada Soul Bloom kali ini agak sedikit dibuka dan Kazami masih mencoba kabur dengan adanya Guiding Wind, tapi masih bisa untuk selamat karena memang agak sedikit susah untuk dapetin punishment. Di awal dia tidak terlalu offside, hanya untuk mencicil-cicil sedikit, tapi Kazami terkena shockwave di situ dari seorang Vivi. Masih ada ball lightning, fork lightning kali dibuka, tapi Kazami terlalu sekarat untuk ditabrakkan secara langsung. Popol Kupa bakalan coba untuk lanjutin kan, ternyata masih menggunakan flicker dan selamat. Di sini bisa kita lihat masih kedua tim masih bermain agresif ya. Ternyata bisa kita lihat dari pihak RRQ juga Lunanera bermain sangat agresif, dan di sini aku ternyata agak nggak sesuai prediksi aku nih Vela, karena Kenapa? aku pikir one-one itu bisa menangin lane lawan Alice, tapi ternyata di sini lumayan kepres one-one-nya sama Alice. Iya, dan ada flowing blood kan dari seorang Alice. Sebenarnya dia bisa mencicil-cicil dari jarak jauh sih. Dan Ku ini di sini malah yang kayak mungkin di awal-awal ya, awan. Wow. First blood diamankan di daerah mid oleh Iya. Baby Shark. Baby Shark kali ini berhasil dapetin 1 poin dan itu didapetin ke arah seorang Gyogoy. Oke, tapi di sisi bawah kali ini Kazami mencoba untuk nabrakin dengan adanya Soul Bloom ke arah seorang S, tapi damage-nya masih belum cukup untuk men-shutdown seorang S sendiri. Diganggu terus. Tapi Gyogoy juga kali ini coba untuk mencoba untuk membackup dari seorang S sendiri, tapi Turtle udah mulai di-fold up dan juga mencoba di-poke sama teman-teman dari Mirai Kitty. Lunanera kali ini masih ada Counterpart Memory dibuka. Wow. S berhasil ter-shutdown. Dan Turtle masih bisa untuk di-reset, sedangkan di sisi lain Gyogoy juga berhasil diambil. Masih ada split mengenai karena seorang Mirai Kitty. Mirai Kitty jadi target utama dari Lele Pinkan, tapi Lele Pinkan dibawa ke arah turret dan here we go. Ini dia langsung bisa di-shutdown seperti biasa sama teman-teman dari Lunanera. 4-0 di awal. Wow, Lunanera benar-benar melakukan permainan yang fantastis, berbaik banget. Apalagi di sini Kazami benar-benar memaksimalkan banget hero power dia di early game. Iya benar banget sih. Mungkin tadi ya satu lagi adalah Lele Pinkan ketika melakukan split dia nggak bisa langsung kunci karena Mirai Kitty. Benar, karena dari Mirai Kitty juga ngejaga banget posisinya dia Benar. saat perang tadi, bagus banget. Betul Dan ini banget. benar-benar early game yang bagus banget untuk tim teman-teman Lunanera Esports sih, karena mereka ternyata bisa memenangkan early game-nya. Tapi kalau ini mungkin karena ini juga ya salah satu reasonnya. Tapi di sisi bawah kali ini masih ada Lele Pinkan berhadapan dengan seorang Girlbox, dan Girlboxnya masih di split doang. Untung nggak ada splash ya. Kalau misalnya Iya. ada kayaknya masih bisa di take down situ seorang Girlbox. Masih. Tapi ternyata Vivi kali ini berhasil langsung dikombokan sama seorang Eudora, dan Baby Shark dapetin 1 poin lagi untuk Lunanera. Tapi lagi-lagi ditabrakin lagi Kazami. Masih ada angkat tuh final blow dibuka kali ini sama seorang S, mencoba untuk mengitari dengan ada Circling Eagle. Tapi Kazami masih bisa selamat dan bahkan power apart memorinya mendapatkan double kill. Kazami bermain bagus banget dia di sini. Ini benar-benar gak sesuai ekspektasi aku sih. Aku sih early-nya itu RRQ bisa bermain lebih konsisten. Ternyata baik lagi Lunanera bermain sangat bagus gitu. Memanfaatkan banget keunggulan mereka di early game sampai mengamankan turtle yang pertama ini. Apakah karena hero-nya? Kalau kita bahas sedikit ya. Kalau kita ngomongin Chang'e udah nggak kayak dulu. Benar. Dia butuh item untuk Dan keep wow, up. Iya. di daerah mid Eudoranya berhasil lagi mendapatkan kill. 1 poin kill lagi ya. Tapi Circling Eagle lagi diincar karena salah Vivi masih menggunakan Meteor Shower, tapi setelah damage terlalu banyak kali ini bakal coba dikejar lagi sama Kazami, ternyata tidak. Soul Bloom-nya ditahan dan hanya mengenai ke arah seorang Queen, dan itu 1300 damage dong dari Soul Bloom doang. Wow, ini Kazami sih benar-benar jahil banget, sakit banget ngezoningnya. Iya, presence-nya gede banget ya dari seorang Kazami, dan turret di arah atas pun Coba diamankan oleh teman-teman Lunanera betul. Esports, dan sepertinya akan diamankan tanpa adanya kontes. iya, sepertinya begitu ya.
Nah, tadi kita lagi ngebahas scalingnya sekarang si Chao tuh sekarang scaling banget gitu loh. Sedangkan Eudora tuh tanpa butuh apapun gitu. Level 4 dia udah bisa combo-combo gitu loh. Dia udah sakit banget dari early game. Betul, Tanpa betul. perlunya ada tambahan item. Ditambah apalagi dia memenangkan early game-nya. Benar. Nanti saat punya item buset itu sakit banget sih, bisa Apalagi dia cover ngambil Magic Worship kan. Benar. Dia berarti kalau kayak gini kita lihat lagi Kazami ini, presence Kazami ada di seluruh map dari sisinya RRQ Mika. Ini dari As bingung banget sih untuk masuk ke arah teman-teman dari Lunanera, karena balik lagi tadi final blow dan ini kayaknya karena Kazami ternyata belum cukup untuk nge-shutdown seorang Kazami gitu. Betul. Ini Kazami benar-benar tanky tapi masih cukup sakit dan kali ini Sana sudah menyelesaikan Enchanted Talisman. Tapi lihat Girl Box Kazami bakal coba tuh ditabrakin begitu saja, tapi Gyogoi pun tidak bisa untuk mendapatkan siapapun. S mencoba tuh pulang, kali ini mundur, harus pulang secepat mungkin karena memang teman-teman dari Lunanera udah siap untuk berperang. Ya, mereka lebih mengamankan daerah turtle untuk di turtle yang kedua ini. Tapi di sini bisa kita lihat daerah mid lane-nya Udah mulai dibuka lagi, kali ini masih ada Baitem Kupa, suruh gigit kupanya, tapi mereka pun nggak bisa keluar dari batas mereka. Bahkan mereka nggak bisa cross river loh. Biasanya kalau kita mau main di early itu agak bisa untuk nyebrang dari rivernya, tapi kali ini enggak. Tapi lihat sebelah sana masih ada Meteor Shower, Alex the Final Blow bahkan dibuka untuk mengincar seorang Alice sendiri. Tapi Masih sepertinya tebal banget, Alice dan wow. masih bisa untuk di take down sama seorang Ash. ini suatu hal yang lumayan baik untuk RRQ sih dari karena mereka udah memberikan turtle kedua tanpa adanya kontes. Jadi mereka mau nggak mau harus coba cari kill yang mereka bisa dapat, mereka coba cari hero yang punya damage lebih, mereka coba ngelakuin pick off, dan ini yang bahaya untuk Lunanera sih. Lunanera harus lebih aware soal landing pace-nya mereka. Iya, tapi itu satu poin yang ditukarkan dengan turtle masih cukup besar sih nilainya kalau menurut aku. Tapi lihat sebelah sana Meteor Shower dibuka lagi, Kazami kali ini yang jadi target utama, tapi Kazami pun masih bisa mundur dengan santai dan selamat tanpa terkena terlalu banyak damage. Wow, Kazami di sini benar-benar menyulitkan banget untuk teman-teman RRQ Mika ya untuk seorang ketiganya. Dan di sini Eudoranya mencoba untuk membunuh final blow dan S-nya terkena damage lagi dari seorang Kazami dan berhasil di take down. Kazami benar-benar putarannya sangat bagus sekali, rotasi yang dilakukan juga sangat ciamik ya dari seorang Kazami ya. ciamik banget sih, apalagi Ditabrakin lagi kayaknya kali ini masih ada dengan Soul Bloomnya. Lele Pingkan bakal dilahap mentah-mentah. Detonas welcome dibuka kali ini, dan kali ini dari seorang Kazami pun membuka ke arah Soul Bloomnya. Belum bisa dapetin ke arah Lele Pingkan dengan split-split. masih terlalu tebal ya untuk di daerah itu. Tapi di sini bisa kita lihat teman-teman dari Lunanera sudah mulai menguasai daerah orange buff dari teman-teman RRQ Mika. Iya, betul sekali. Di sini kayak Lunanera dapetin banyak sekali jawaban, tapi dari sebelah sana kupanya Dan wow, masih mendapetin mega kill kali dari seorang Baby Shark sendiri. Tapi shutdown berhasil dilakukan sama seorang S, mendapatkan pundi-pundi gold yang cukup besar sekitar 300-an ke atas itu, dapetin ke arah seorang Baby Shark dengan 404 sebelumnya. Tapi Lele Pingkan masih mencoba untuk mengincar lagi, mencoba mengincar karena backline. Kazami jadi target utama split kali ini, mencoba untuk mendekati dirinya, tapi udah ada Alice jadi nggak akan dilanjutin sih harusnya. masih mencoba ya dari teman-teman RRQ. Tapi tadi adalah pertukaran yang lumayan baik sih untuk teman-teman RRQ, karena walaupun dari Gyogoi-nya bisa ke shutdown, mereka tetap mencoba mencari objektif dan mendapatkan Baby Shark gitu ya. Apalagi Baby Shark kita lihat sendiri memiliki strike gold dari skor 4-0-nya. Betul sekali, pundi-pundi gold tadi Dan di cukup sini banyak ya. Box masih coba dicicil-cicil aja. Oh tidak, jadi sepertinya masih mencoba mencicil-cicil aja sih RRQ. Betul. Tapi backup dari teman-teman Lunanera cepet banget. Benar banget. Pergerakannya cepet banget sih. Mereka benar-benar gak mau kok turtle-nya di kontes. Mereka benar-benar ngamanin dulu, mereka benar-benar ngejagain siapapun yang mau datang ke daerah turtle tuh dipukulin dulu sama mereka bareng-bareng. Betul banget. Tapi lihat Kazami lagi-lagi kali ini coba untuk mencari teman-teman dari RRQ Mika. Dibuka lagi, visionnya digangguin lagi dengan ada Soul Bloom, presence-nya besar sekali. Dan kalau kita lihat dari item ya, sebenarnya kalau kita ngomongin one sudah menyelesaikan 2 item, Corrosive Sight dan juga dari Demon Hunter Sword. Dan itu adalah salah satu dua item yang menurut aku scaling terbesar dari One. Benar, itu tapi balik lagi di sini mungkin one-nya
agak kewalahan Benar. karena dari sini selain hero side-nya tebel semua, dan wow ternyata dari Baby Shark berhasil lagi ngedapetin shutdown dibantu oleh Kazami. Betul, 1 poin lagi di situ dengan ada Ball Like dan juga Thunder Ride yang sangat sakit ya menurut aku ya. Tapi kalau kita lihat kali ini Baby Shark benar-benar jaga posisi banget. Dia berada di posisi belakang, coba untuk buka movementnya aja, coba untuk ngedapetin poin dari sisi belakang. Sedangkan Kazami terus-terusan dengan Yas, Coba tapi Vivi. Tapi high ground cukup kuat ya kalau kita bahas sedikit dari RRQ ya. benar, mungkin tapi teman-teman Lanera juga masih bermain harus agak sabar sih, nggak boleh terlalu terburu-buru karena yang kita tahu sendiri sekalinya bisa dapatin wipe out atau beberapa kill penting itu akan membahayakan untuk tim-tim Lanera. Betul. Apalagi RRQ punya jungle yang benar-benar meteor showernya tuh sulit banget untuk ditembus gitu kan. Benar banget. Apalagi kalau sampai terkena mandi-mandi meteor tuh di late game juga udah nggak bakal enak sama sekali sih kalau menurut aku. Jadi agak sedikit tidak boleh terlalu memaksakan untuk kontes karena teman-teman RRQ yang berdiam di dalam base-nya. Tapi kalau kita pancing-pancing sedikit mungkin mereka nunggu next untuk Lord sih, Benar, apalagi enhance Lord. Mereka tadi coba nge-freeze lane dan saat sekarang Lordnya udah mau respawn, mereka udah langsung menangin landingnya lagi gitu. Betul. Ini hebat banget sih teman-teman dari negara, benar-benar coba main disiplin, bermain rapi gitu. Dan mungkin dari RRQ sendiri menunggu momentum untuk nanti kontes di daerah Lord. Betul sekali itu. Baby Shark berhasil dapetin 1 poin lagi terhadap seorang Ashe. Ini yang kita bilang tadi, Vela, kalau Eudora itu sakit banget sih, dan powernya itu hampir mirip sama Lunox di meta yang sekarang. Betul. Di kaca sekarang ini yang menurut aku Eudora sih jadi salah satu hero yang cukup perlu ditakutkan juga. Apalagi kita lawan ketemunya Assassin tuh Bener, lembek lah. iya gitu. Tipis ya. Apalagi Assassin harus dekat kan gitu kan dengan hero-nya Dan gitu. di sini Lord sudah diamankan oleh teman-teman Lunanera. Meteor Shower sudah dikeluarkan. Ini masih mencoba. Masih dengan adanya crossbow arm kali ini, tapi coba untuk ditabrakin Barat. reletikan dengan ada split kali ini malah ter-take down dengan 4 hero sekaligus. Tapi S maju ke arah depan dapetin ke arah seorang Baby Shark, tapi dipaksa untuk sedikit masih ada flowing blood out dan juga blood Ew kali ini dari seorang Alice berhasil dapetin double kill lips and lean. Wow, itu tadi baratnya tebel banget, terus ditambah follow up yang baik banget dari teman-teman Lunanera. Iya betul sekali, dan Lord juga kali ini sudah mulai masuk. Mereka tabrakin lagi, masih ada Soul Bloom yang cukup sakit. Ini mencoba untuk clear wave-nya, tapi Lord-nya langsung dapetin ke arah teman-teman dari RRQ Mika. Dan di sini Lunanera Esports berhasil mengamankan game yang pertama. Betul sekali, dengan permainan sangat luar biasa. Kazami MVP untuk di game kali ini di sini Surf Death, karena memang pergerakan dari dilakukan sama